Kita akan melanjutkan renungan kita. Kita akan melihat dari kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang kelima. Kejadian 22 ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Inilah pertama kali kata worship muncul di Alkitab. Jadi kata sembahyang di sini dalam bahasa Inggrisnya memakai kata worship. Ini pertama kali muncul di Alkitab. Dan kata ini berasal dari bahasa asli yaitu sakah. Jadi Saka itu punya pengertian yang luar biasa. Salah satu pengertian pertama dari sakah adalah to bow down atau menunduk. Menunduk memberikan penghormatan. Dan ternyata kata sakah yang sama juga memberikan makna yaitu sacrifice atau artinya berkorban. Berarti saudara, ketika seseorang itu membawa sacrifice kepada Tuhan, itu adalah worship. Worship tidak berarti kita cuman menyanyi. Worship tidak berarti kita cuman praise and worship. Ya, bukan berarti kita itu menyanyi-nyanyi lagu itu worship. Karena pemahaman kita, ayo kita worship, kita langsung masuk pujian penyembahan seperti itu. Enggak. Kata worship saka berarti punya pengertian yaitu sacrifice. Apapun yang kita lakukan saat kita menghampiri Tuhan dengan sacrifice atau pengorbanan, itulah worship. Apa sih yang dimaksud dengan sacrifice? Pasti yang namanya sacrifice itu sakit. Ya, sakit banget. Yang namanya sacrifice itu tidak mungkin ketawa ketiwi gitu kan, pasti menyakitkan. Ketika kita datang menghampiri Tuhan dengan membawa sesuatu yang sangat menyakitkan, atau sacrifice, itulah kita sedang melakukan worship, kita sedang melakukan sakah, kita sedang melakukan menghormati Tuhan. Yang saya maksud menyakitkan, itu bukan berarti kita datang kepada Tuhan dengan masalah kita yang menyakitkan. Salah satu contoh menyakitkan adalah sama seperti yang dilakukan Abraham. Ketika dia melakukan worship atau sakah atau sacrifice, apa yang dia sedang kerjakan? Dia sedang naik ke gunung untuk taat dengan Tuhan. Saudara, seringkali yang namanya taat itu tidak gampang. Dan ketika tidak gampang, daging kita itu sakit. Dan ketika daging kita sakit, tetapi kita mau tetap taat dengan Tuhan, itulah worship. Saat saudara disakiti orang, tapi kemudian saudara mengalah, saudara memberkati, saudara malah mendoakan orang yang menjengkelkan. Daging saudara sakit, perasaan saudara terluka, bahkan pikiran saudara teringat terus apa yang dilakukan oleh orang itu. Tetapi saudara mau memberikan pipi yang satu ketika pipi yang lain itu ditampar. Itulah yang namanya ketaatan. Karena kita tuh mau nurut sama firman Tuhan. Itulah yang namanya worship. Kenapa? Karena kita sacrifice. Contoh yang lain, ketika pagi ini mungkin saudara sedang suntuk, saudara sedang sumpek, saudara sedang tidak in the mood untuk berdoa, saudara tidak in the mood untuk menyanyi pujian penyembahan, tetapi saudara tetap mengangkat tangan walaupun dengan air mata, dan saudara tetap berusaha untuk bersyukur walaupun mulut ini rasanya kepingin mengeluh. Itu semua berlawanan dengan kita punya daging. Saat kita bisa belajar bersyukur di saat keadaan sedang tidak baik, itulah worship. Saat kita sedang berbicara Tuhan terima kasih padahal keadaan kita sedang tidak enak, itulah worship.
saat kita sedang mengampuni, pada saat kita sedang disakiti. Itulah worship. Semua yang lahir dari karena kita tuh taat dengan Tuhan, karena kita melakukannya untuk Tuhan, walaupun itu sangat tidak enak buat daging kita. Itulah worship. Jadi kata sakah atau worship punya pengertian sacrifice. Dan yang luar biasa lagi, satu kebenaran lagi ya. Kita lihat ayat yang dari Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tempat di mana Abraham hendak mengorbankan Ishak itu namanya Gunung Moria. Gunung Moria punya pengertian Tuhan menyediakan. Alkitab menuliskan begini, di tempat Abraham hendak mempersembahkan anaknya, disitulah Tuhan menyediakan. Tahukah saudara apa yang saya tangkap dalam konteks ini? Di tempat di mana saudara sedang menaruh korban, karena saudara menghormati Tuhan, karena saudara mengasihi Tuhan, di tempat di mana saudara sedang saudara sedang sakit, karena saudara mencintai dan menghormati Tuhan. Alkitab menjanjikan satu perkara yang indah. Disitulah Tuhan akan menyediakan. Ketika kita sedang belajar bersyukur, pada saat jawaban doa belum terjadi. Ketika kita sedang bisa belajar bersyukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Pada saat hati kita sedang sumpek, di saat itu kita sedang sakit daging kita, saudara. Alkitab menuliskan di tempat di mana Abraham sedang mensacrifice-kan, di tempat di mana Abraham sedang membawa korban, disitulah Tuhan akan menyediakan. Di saat saudara bisa belajar bersyukur, walaupun keadaan belum baik, disitulah saya percaya akan ada penyediaan Tuhan terjadi. Amin. Di saat saudara bisa mengampuni, pada saat orang itu menjengkelkan atau menyakiti saudara, tapi saudara bisa memberikan sacrifice atau pengorbanan di tempat yang sama, disitulah tidak akan lama kemudian Tuhan akan memberikan dan menyediakan pertolongan dan pembelaan buat saudara. Amin. Di saat saudara bisa belajar mengalah pada saat daging saudara sedang terluka, disitulah Tuhan akan menyediakan penyediaan, God's provision. Di saat saudara bisa belajar berkata-kata dengan iman, berkata-kata mendeklarasikan iman, walaupun keadaan belum berubah. Tuhan terima kasih, anak-anakku diberkati. Tuhan terima kasih, anak-anakku sudah baik. Tuhan terima kasih, anak-anakku mencintai Tuhan. Tuhan terima kasih, anak-anakku sudah menemukan pasangan hidup. Walaupun kenyataannya belum. Dan itu daging kita sakit, saudara. Di saat kita bisa berkata, aku sehat, aku sembuh. Padahal daging kita sedang sakitnya kita tahan. Di saat itu, terima dengan iman percaya. Di tempat di mana Abraham hendak mempersembahkan korban, Tuhan menyediakan domba untuk pengganti korban bakarannya. Saya ingat Bapak Ibu ketika beberapa tahun yang lalu saya sering mengquote ayat ini. Saya sering mengquote ayat yang ke-13. Saudara, ketika saya menerima sebuah janji Tuhan, kemudian di dalam perjalanan saya itu melihat kok terbalik sama sekali dari apa yang Tuhan janjikan. Saya sering mengquote atau mendeklarasikan seperti ini. Tuhan itu akan menyediakan korban bakarannya sendiri. Saya sering ngomong seperti itu. Tuhan itu akan menyediakan korban bakaran sendiri. Saya pernah ngalamin satu titik, pernah enggak Bapak Ibu ngalamin di mana Tuhan itu memberikan janji kayak ke Abraham memberikan anak.
Terus kemudian Abraham itu sudah dikasih Ishak. Terus kayaknya tiba-tiba kok diminta balik. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak ngalamin seperti ini. Tuhan itu udah kasih Ishak, kok sekarang kayak diminta balik gitu loh ya. Kok kayak dalam tanda kutip itu Tuhan pelin-pelan. Kok kayak dalam tanda kutip itu, mohon maaf bahasa saya itu gini, kok sepertinya Tuhan itu kok kayak meminta, apa ya, kok minta dibalikin, minta korban balik, minta tumbal balik gitu loh. Bedanya dengan iblis, saudara, perhatikan, iblis itu kalau ngasih berkat, bisa enggak iblis ngasih berkat? Bisa. Iblis tuh kalau ngasih keuangan misalnya apa, dia pasti minta tumbal. Tapi kalau Tuhan itu ngasih kita berkat, Tuhan tuh enggak pernah minta tumbal. Tuhan itu enggak pernah minta balik. Tuhan itu enggak pernah minta, ya gue wis ngasih lu bayaran lagi gitu kan. Tuhan tuh enggak pernah, itu yang saya percaya. Ketika Tuhan memberikan kepada Abraham janji untuk memberi anak, lalu anak itu diberikan. Kemudian seakan-akan kok Tuhan itu nyuruh Abraham itu balik lagi untuk mengorbankan. Saudara, saya pernah ngalamin ketika Tuhan sudah memberikan janji, kemudian sudah dikasih, kok rasanya diminta balik. Wah, di saat itu saya deklarasikan begini, Tuhan, Engkau menyediakan korban bakaranmu sendiri. Tuhan itu bisa menyediakan dombanya sendiri. Tuhan itu tidak butuh untuk Ishak itu untuk jadi domba bakaran. Tuhan itu tidak butuh Ishak itu untuk menjadi korban bakaran. Saya berkata begini, Tuhan, Engkau menyediakan domba bakaranmu sendiri. Engkau menyediakan domba bakaranmu sendiri. Bukankah itu yang Abraham katakan ketika dia mau mengorbankan Ishak? Yuk kita lihat ya, sebentar ya. Kita lihat ini. Ayat yang ke-7, perhatikan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah dia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Perhatikan kata-kata iman Abraham. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, dan hari ini saudara melihat keadaan sedang berlawanan, bisakah kita dan belajar semua seperti Abraham? Walaupun daging kita seperti sakit, kita belajar berkata, Tuhan akan menyediakan korban bakarannya. Tuhan tidak akan pelin-pelan dengan apa yang Dia janjikan. Tuhan tidak akan lalai menggenapi apa yang Dia janjikan. Tuhan sendiri yang akan menyediakan korban bakarannya sendiri. Amin, saudara. Kalau hari ini saudara sedang menerima janji Tuhan, kemudian saudara melihat jalan terbuka sedikit, kemudian sepertinya kok nutup lagi, saudara belajarlah berkata, Tuhan sendiri yang akan menyediakan korban bakarannya. Amin. Tuhan, apa yang sudah Dia janjikan, ya dan amin. Setiap kali kita datang dengan sacrifice, itulah worship. Ketika kita melihat janji Tuhan belum terjadi, tetapi kita deklarasi, Tuhan terima kasih, anak-anakku sudah dapat jodoh yang luar biasa. Terima kasih, pertolongan sudah terjadi, walaupun belum melihat, dan itu menyakitkan. Percayalah, di mana kita menaruh korban, disitulah. Tidak sampai loh Bapak Ibu, tidak sampai Ishak itu disembelih. Di mana Abraham sudah niat untuk menaruh korban. Di situ Tuhan memberikan penyediaan. Amin. Biar pagi ini kita boleh membangkitkan iman kita kembali. Tuhan sendiri yang akan menyediakan korbannya. Bukankah Tuhan telah menyediakan tubuh dan darahnya? Kalau Dia telah menyediakan tubuh dan darahnya, betapa lebih lagi Dia tidak akan mungkin lalai menggenapi janjinya. Firman Tuhan berkata begini, dari semua yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak ditepati. Amin.